Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azkia Nanda Ramadhani dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan membahas tentang alat-alat laboratorium dan simbol-simbol bahan kimia. Nah, pertama kita akan melakukan pengenalan pada laboratorium. Apa sih laboratorium itu? Laboratorium adalah suatu tempat bagi seorang praktikan untuk melakukan percobaan. Lalu, praktikan adalah orang yang melakukan percobaan atau praktikum. Selanjutnya kita akan membahas alat-alat yang ada di laboratorium. Yang pertama ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini berfungsi untuk mencampurkan dua zat atau dua larutan atau lebih dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi ini berfungsi sebagai tempat untuk menaruh tabung reaksi yang tadi. Berikutnya kita ada gelas kimia. Gelas kimia ini berfungsi untuk menampung volume larutan tertentu dari suatu zat. Lalu, gelas ukur. Gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur volume larutan. Selanjutnya, labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer berfungsi untuk menampung larutan dalam volume tertentu yang biasanya digunakan pada eksperimen titrasi. Selanjutnya ada spatula. Spatula ini berfungsi untuk mengambil suatu zat dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya ada kaca arloji. Kaca arloji ini berfungsi sebagai alas menimbang massa suatu zat di neraca analitik. Lalu neraca analitik. Neraca analitik ini berfungsi untuk mengukur massa suatu zat. Selanjutnya ada penjepit statif. Penjepit statif ini berfungsi untuk menyangga buret pada saat eksperimen titrasi. Nah, tiang statif. Tiang statif ini kurang lebih fungsinya sama seperti penjepit statif. Lalu ada pipet tetes. Pipet tetes ini berfungsi untuk mengambil volume larutan dalam jumlah yang sedikit. Lalu ada pipet volumetri. Nah, fungsi pipet volumetri ini kurang lebih sama seperti pipet tetes yang sebelumnya, tapi dia ini berdasarkan ukuran volume dari pipet itu sendiri. Selanjutnya ada penjepit tabung reaksi. Fungsinya untuk menjepit tabung reaksi ketika diperlukan pemanasan pada zat yang terdapat dalam tabung reaksi. Lalu ada penjepit besar. Kurang lebih fungsinya sama seperti penjepit tabung reaksi yang tadi. Lalu ada corong. Corong ini berfungsi untuk menuangkan sejumlah larutan ke dalam wadah agar tidak tumpah. Selanjutnya ada kawat kasa dan kaki tiga. Yang pertama kawat kasa. Kawat kasa ini berfungsi sebagai alas pemanas dari gelas kimia yang sudah berisi larutan. Yang kedua kaki tiga. Nah, alat ini memiliki 3 kaki yang berfungsi untuk sebagai menyanggaring yang di atas. Nah, fungsi kaki tiga ini adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Selanjutnya ada mortar dan alu. Nah, alat ini tuh berfungsi untuk menghaluskan atau menggeruskan bahan agar menjadi lebih halus. Lalu yang terakhir ada pembakar bunsen. Pembakar bunsen ini berfungsi sebagai penghasil api. Berikutnya kita akan membahas simbol dan label dalam laboratorium. Nah, bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium memiliki sifat yang beraneka ragam. Di antaranya sifat-sifat tersebut, ada beberapa di antaranya yang ternyata dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, bahkan sampai lingkungan. Nah, untuk membandingkan atau membedakan antara bahan kimia yang berbahaya dan tidak berbahaya, maka kita membutuhkan suatu simbol khusus yang bersifat universal. Maksud universal itu dapat dipakai di seluruh dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas simbol-simbol yang ada di sebelah sini. Yang pertama ada mudah meledak atau eksplosif. Nah, ledakan pada bahan ini bisa terjadi karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia yang lain, atau karena adanya sumber api. Ledakan pada bahan ini kadang dapat terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen atau udara. Nah, salah satu contoh bahan kimia yang bersifat eksplosif ini adalah amonium nitrat. Selanjutnya, mudah teroksidasi atau oxidizing. Nah,
Bahan kimia yang diberi label ini bersifat mudah menguap dan terbakar melalui oksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan kimia yang bersifat reduktor. Contoh bahan kimia yang bersifat oxidizing ini adalah hidrogen peroksida. Selanjutnya, sangat mudah terbakar atau highly flammable. Nah, bahan kimia ini tuh sangat mudah terbakar pada kondisi di bawah atmosfer biasa, serta titik nyala rendah yaitu di bawah 21 derajat Celcius. Mudah terbakar pada kelembapan. Contoh bahan yang bersifat highly flammable ini adalah aseton. Selanjutnya, beracun atau toksik. Nah, keracunan bahan ini bukan hanya terjadi jika masuk mulut, tetapi ia juga bisa meracuni lewat pernafasan dan melalui kontak kulit. Keracunan yang bisa disebabkan karena bahan ini tuh bersifat akut dan kronis, bahkan dapat menyebabkan kematian. Contoh bahannya adalah metanol dan benzena. Selanjutnya kita ada berbahaya dan iritasi atau harmful irritant. Nah, bahan kimia ini menunjukkan bahwa zat tersebut dapat menyebabkan bahaya pada kesehatan serta menimbulkan iritasi, luka bakar, atau gatal pada kulit. Nah, simbol ini tuh dibagi menjadi dua, yang satu XN sama yang satu tuh tulisannya XI. Nah, contoh bahan kimia yang bersimbol XN adalah kalium klorida dan yang bersimbol Xi adalah kalsium klorida. Selanjutnya simbol korosif. Simbol ini menunjukkan bahwa zat tersebut dapat merusak jaringan pada makhluk hidup, seperti memar, iritasi, hingga menyebabkan kulit terkelupas. Jadi, gak heran dong kalau kita sedang melakukan percobaan atau penelitian di laboratorium, kita harus menggunakan sarung tangan atau pelindung lainnya untuk menghindari kontak langsung pada kulit. Lalu yang terakhir ada berbahaya bagi lingkungan. Apabila kita membuang bahan kimia tersebut secara bebas atau langsung pada tanah, air, atau bahkan udara, dapat dipastikan bahwa zat yang terkandung dalam bahan kimia itu akan merusak mikroorganisme, bahkan merusak ekosistem. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.